Oke, non formal aja ya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Mbak, saya di sini ya. Selamat siang teman-teman semuanya. Semoga ngantuk ya, karena ngantuk itu berkah. Bayangkan kalau orang nggak bisa ngantuk bahaya gitu. Ya, bahagia sekali saya akhirnya bisa kembali ke sini. Baru mungkin 3 bulan yang lalu kayaknya. Saya ada di sini bersama beberapa teman. Waktu itu kebanyakan adalah teman-teman mahasiswa PR, Muhammadiyah, kemudian sekolah tinggi agama apa yang saya lupa. Jadi ya namanya. Kenalan sedikit aja sebentar karena memang kita diberi waktu. Kemudian nanti Pak Boni flightnya sore ini gitu. Jadi beliau sedang mengarah sini. Nah, sesuai Mbak Novi yang bilang tadi, nama saya Budi, di Basit Bang Budi. Nah, sekarang saya dari senior editor di Kapan Lagi. Sebenarnya pidato pemberitaan ya, tapi di tempat kami nggak ada pidato pemberitaan, adanya senior editor gitu. Jadi cuma beda istilah aja, tapi fungsinya sama. Jadi KLY itu nama grup seperti KG lah gitu, seperti Mas Media. KLY itu kami memiliki ilmutanam.com, memiliki merdeka.com, bola.com, bolanet, Vimela, Dream. Kalau enggak yang milenial banget itu Brilio, kami punya Brilio. Jadi mungkin beberapa teman ada yang biasa mengakses itu. Holding kami namanya MTech yang punya SCM dan Industrial. Mungkin lebih familiar lagi untuk teman-teman di sini. Kemudian kami punya platform seperti YouTube namanya video.com. Jadi kalau teman-teman nonton Liga Inggris, sekarang hanya punya satu ketika live streaming yaitu menggunakan video. Kayaknya lagi diskon kayaknya dan gitu. Oke teman-teman, foto yang tadi aja Mas ya. Perkenalan sebentar, saya dari Jawa, asli saya Banyumas. Mungkin ada yang dari Banyumas. Kemudian saya besar itu di Semarang dan Jogja. Kemudian saya balik lagi ke Banyumas, tepatnya di Unsur. Jadi saya jadi ngajar juga. Mungkin ada teman-teman dosen di sini. Kalau yang bulan April lalu itu kebanyakan sebagian besar adalah dosen gitu. Jadi kita ngobrolnya praktisi mengajar, kampus mengajar, DBKI dan bla 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 gitu. Di alhamdulillah saya ngajar di ilmu komunikasi sesuai dengan grade magister saya di S2 Corporate Communication di Universitas Paramadina. Jadi dulu ada gubernur DKI sekarang dulu pemimpin akademik saya. Jadi saya lulus karena bantu beliau aja tahun 2013. Oke, di kesempatan yang baik ini singkat aja kita ngobrol aja. Jadi selamat siang Bang Budi. Saya mau izin dulu. Jadi kemarin kita saya ngobrol lah beberapa dengan teman-teman anak muda di sini tadi malam sih tepatnya. Itu ngobrol tentang apa yang sebenarnya terjadi di Palangkaraya, Kalimantan Tengah pada umumnya dan Palangkaraya pada khususnya gitu. Yang saya senang adalah sebenarnya mereka punya budaya kritis, cuman kadang mereka mengekspresikannya bingung mau kemana. Gitu. Jadi kami punya bahan tapi kami nggak punya audiens. Gitu. Ini anak muda. Kemudian saya ngobrol sama teman-teman Diskominfo ya kalau nggak salah. Diskominfo dulu pernah ngobrol juga, bahannya sama, isinya sama. Itu kami punya beberapa pikiran, tapi mengekspresikannya kadang bingung. Nah, jawabannya sederhana teman-teman, karena seperti yang tadi Pak Kapolda bilang, digital itu dan kemudian Pak Kapolda ya, digital itu ada dua sisi mata yang memang luar biasa. Satu menguntungkan, satu bisa merugikan kita semua. Dari sudut pandang positifnya, kadang kalau kita memulai itu sangat susah. Tapi ketika kita melakukan sesuatu, touch-nya, passion-nya kita, maka kita akan menemukan jalan berbagai jalan. Nah, saya kemarin memberikan petunjuk praktis yang akhirnya saya jadikan slide pertama ini. Jadi, ini berlaku untuk semuanya, untuk teman-teman di kepolisian humas, atau di Puspen di TNI gitu, atau enggak di corporate komunikasinya
universitas, kemudian mungkin di sekolah juga ada humasnya gitu. Yang pertama biasanya dibaca sama orang, dilihat sama orang adalah visual. Gitu. Dari sisi positifnya, visual itu akan dijual ataupun dilihat. Begitu visualnya atau di YouTube itu namanya thumbnail lah ya. Itu nggak terlalu bagus, maka biasanya akan ditinggal. Nah kuncinya adalah ada di ini, di mana, di visualnya dulu. Kalau tanda kutip, sialnya visual ini juga yang biasanya dibikin atau menjadi senjata utama teman-teman kita yang berhati jahat, bukan berhati nakal ya. Kalau nakal buat saya nggak apa-apa, karena kalau nakal biasanya merugikan diri sendiri. Tapi kalau jahat biasanya efeknya adalah merugikan orang lain. Ya biasanya kalau teman-teman yang jahat ini, mereka bikin visualnya untuk menyebar yang namanya hoax itu. Jadi sekali lagi kita kan di sini sama-sama belajar, sama-sama sharing untuk mencegah sebenarnya seperti itu. Itulah sebenarnya fungsi literasi. Mungkin nanti Pak Budi akan lebih jago karena beliau ada di dalam gitu. Mungkin mau nanya yang kritis ya Pak, nggak apa-apa deh gitu. Mau nanya, Pak punya koleksi video berapa gitu. Itu nanya aja nanti ada kelas gitu. Jadi sekali lagi teman-teman balik ke sini, ini adalah membuka bahwa sebenarnya semuanya yang zaman sekarang itu ada di visual. Narasi penting, tapi akan lebih menarik lagi kalau ada visualnya. Gitu. Jadi saya dari malam koleksi foto, melihat koleksi foto saya ini karena buat saya ini gara-gara ini saya pernah dipanggil di Jakarta, terutama foto yang sebelah kiri gitu. Jadi sama Departemen Pendidikan itu foto di mana? Ini foto ketika saya tugas di Tambolaka. Mungkin ada yang pernah di sana Tambolaka? Tahu nggak Tambolaka di mana? Di Sumba. Jadi ini ada alamnya sangat indah luar biasa. Alamnya indah, pantainya oke, langitnya cerah, menghadap ke sana itu ke Australia, lihat gitu. Tapi ternyata waktu itu saya memang niatnya sebenarnya pengen stunting lah. Waktu itu teman-teman pengen membahas tentang stunting, tapi begitu melihat ke dalam ternyata ada dunia pendidikan juga. Jadi saya foto ini kemudian saya publish. Banyak orang yang menyarankan untuk ikut lomba, enggak lah. Ini benar-benar hanya untuk kesenangan saya aja, untuk keliputan waktu itu. Next ya Mas. Jadi teman-teman ada dua kegunaan visual tadi, baik positif ataupun negatif, membuat kita akan larinya ke sini. Kita harus bijak digital, walaupun nanti Mbak Novi bilang saya akan membahas tentang 4 pilar itu literasi, tapi saya campur adukan aja menjadi sebuah kita harus bijak dalam berdigital. Jadi kalau di media digital itu udah campuran antara online sama interaktif. Jadi mungkin ini hanya perbedaan terminologi aja. Jadi kalau teks naik, kemudian foto naik, itu hanya online aja. Tapi ketika di situ ada kolom, ada komen, ada share, mungkin teman-teman yang biasa main di IG ataupun di Facebook ataupun di TikTok itu ada like, ada share, nah itu udah masuk ke ranah digital. Artinya ada interaktif, ada komunikatif. Gitu. Kalau cuma online aja, publish aja itu namanya online gitu. Next ya Mas. Ada ini ya Mas, poin itu enggak ada ya? Ini hanya sebelumnya ini hanya gambaran aja, kelihatan ya. Ini adalah gambaran daripada proporsi lah. Proporsi nanti bisa disesuaikan juga. Bagaimana kita sangat luar biasa populasi berdasarkan usia untuk penggunaan internet. Jadi yang paling banyak itu 14 dan 14. Berarti umur sampai umur 44. Jadi bayangkan, dan itu menjadi sebuah yang sangat potensial. Jadi kemarin saya baru pulang dari acara namanya Google Trusted Media Summit di Bali. Itu satu di antara yang paling konsentrasi di bidang hoax adalah Google itu sendiri. Makanya
mesin Google, terutama yang nanti pengakses remaja, itu mereka akan buat kebijakan untuk membatasi penggunaan handphone yang berbasis Android ke teman-teman yang usianya masih teenager, masih 18 tahun ke bawah, 17-18 tahun ke bawah gitu. Jadi siap-siap nanti teman-teman SMA ini mungkin yang baru 18 tahun ke bawah akan sangat susah mengakses informasi yang berkaitan dengan isu negatif ketika Pilpres 2024. Jadi ini juga menjadi salah satu, walaupun bukan solusi ini ya, tapi solusi praktis untuk mencegah adanya polarisasi. Tapi ini belum di launching, kemarin kita baru ngobrol aja dan kita sebagai publisher menyambut baik itu. Next mas, karena emang luar biasa sih, banyak unsur yang akhirnya bisa membuat perpecahan gitu. Balik lagi ke pasal 1 yang pasal pembukaan visual, ini juga sama. Nanti ketika Pilpres 2024 hampir pasti banyak sekali hoax yang berasal dari foto-foto seperti ini. Narasinya adalah seperti ini gitu. Teman-teman pasti udah hafal ya, bapak-bapak, ibu-ibu udah hafal dengan salah satu kelihatan ya, yang larangan bersolawat lah, kemudian kebocoran bersolawat lah segala macam. Jadi kebocoran itu sebuah desa, itu di sebuah desa di Purworejo dan di Banyumas. Nah, kalau larangan itu di Tangerang dan di Brebes. Jadi dua daerah ini biasanya kalau udah mendekati isu-isu agama itu pasti akan dipakai. Kebetulan aja namanya larangan. Jadi yang disorot adalah larangan bersolawatnya. Padahal larangan itu adalah nama desa. Ini contoh aja, dua contoh ini. Nextnya juga nggak apa-apa. Ini yang sedang hype banget, mungkin di grup WA-nya teman-teman juga. Hampir, jadi begitu BLT kemarin keluar, hampir semua bank mengeluarkan seperti ini. Tapi bank tanda kutip ya, mulai dari perubahan transfer lah, nilainya segala macam gitu, sampai perubahan nomor admin, perubahan nomor customer care dan segala macam, customer service, sorry, itu ada semua. Dan ini udah luar biasa banyak korbannya. Termasuk teman-teman saya di kantor akhirnya mengubah nomornya, nomor kontak, tapi akhirnya sadar, beruntung dia sadar. Nextnya juga ini tadi udah sempat disinggung sama Pak. Ini juga sama, contoh-contoh aja. Jadi nanti Pilpres 2024 menjelang ke sana ataupun biasanya beberapa waktu lah. Kalau akhir tahun tuh biasanya mau Natal itu pasti keluar tuh. Kalau nggak besok nih G30 SPKI misalnya menjelang 1 September itu pasti akan keluar hoax yang zaman dulu kemudian dikeluarkan lagi. Siap-siap aja. Makanya kita sebelum mengarah ke sana kita membentengi diri kita sendiri. Next mas. Makanya ada cek fakta baru bicara. Nah ini hanya guidance sebenarnya, guidance kepada teman-teman yang mungkin influencer, mungkin youtuber, mungkin content creator, mungkin admin. Jadi sebelum publish, please cek nanti respect, jangan sampai ada kopas. Dan yang terakhir pasti yang saya highlight adalah patuhi hukum, karena banyak apalagi sekarang udah ada PDP ya, udah ada undang-undang pelindungan data pribadi, itu semakin membuat kita harus hati-hati gitu. Jadi menyebar KTP kita gitu kan, biasanya kalau saya langsung saya hapus. Misalnya panitia nih mau pesan tiket gitu, habis saya kasih ke panitia nggak nyampe 2 menit saya hapus dulu gitu. Jadi biar agak aman, walaupun mungkin nama dia udah di copy paste dulu kan, tapi nggak masalah. Yang penting kita punya menjaga gitu, preventif dulu. Nextnya mas. Ya, ini highlights yang coba kita elaborasi ya, karena ada 4 unsur yang harus saya jelaskan secara singkat. Intinya adalah teman-teman, ketika kita berhadapan dengan informasi yang luar biasa banyak, kemudian berhadapan dengan argumen-argumen yang banyak, tolong filter dulu. Filter, kemudian kita rasionalkan, kemudian kita cek banyak, bisa secara pikiran, teoritis ataupun secara
praktek tools. Mungkin di sini ada teman-teman yang pernah ikut pelatihan cek fakta, pasti punya itu. Nah, masalahnya sekarang adalah hoax itu sudah menjadi terminologi yang mulai melebar. Ini yang terjadi sekarang, dan itu kita harus antisipasi supaya jangan kejadian di 2024 dan di kehidupan kita sehari-hari. Karena sekarang hoaxnya itu sudah menjurus ke berita yang tidak saya sukai, bukan lagi informasi yang salah, informasi yang tidak akurat, tapi berita yang tidak saya sukai. Kamu hoax, misalnya tentang seorang tokoh ataupun klub sepak bola ataupun mungkin brand tertentu. Misalnya kemarin ramai kan brand Aiger lah misalnya yang kebakaran gitu kan gudangnya. Itu para pecinta Aiger tuh sempat nggak mau kalau disebut gudangnya itu kebakaran. Enggak lah, itu bohong nih, pasti itu hoax nih gitu. Nah, reaksi itu kan berarti sesuatu yang tidak dia sukai gitu. Apalagi kalau yang berhubungan personal, apalagi yang udah salah, wah udah. Gitu. Jadi kalau pengalaman saya emang paling mengerikan memang kalau udah dengan salah itu. Jadi sekali lagi kalau teman-teman yang ada di sini, kita udah sharing, udah diskusi, begitu keluar dari ruangan ini, ayo kita sebarkan bahwa kita harus menjadi orang yang bisa memfilter informasi yang ada di sekitar kita. Nextnya, next aja. Ini sebenarnya ada prakteknya tapi nggak usah. Nextnya mas. Nah ini Ini adalah satu di antara kreasi anak bangsa, tapi yang lucu-lucu sebenarnya ini. Tapi kalau buat orang yang pecintanya, siapa sih? Itu Jennifer Lopez atau Angelina Jolie? Angelina Jolie. Tapi kalau buat pecintanya Angelina Jolie pasti udah tadi itu, nggak mungkin dia ketangkap polisi di Indonesia gitu. Nah, padahal yang mengerjakan ini namanya Mas Agan Harhab itu mengkolase foto ini sebagus mungkin. Nah makanya hoax yang tadi itu memiliki tiga cara itu. Itu foto, video, dan narasinya. Itu udah paket lengkap nih. Gitu. Nextnya, ini cara kita nanti juga saya titip ke Cak Sam untuk selalu mengkampanyekan seperti ini. Jadi jangan menyerah, selalu cek and recheck, jangan baper, karena biasanya kalau udah hoax itu lagi-lagi itu bapernya luar biasa. Ketika kita sedang mendapatkan informasi, kemudian kita memverifikasi, biasanya perasaan kita ikut. Kemudian teliti, dan terakhir itu telaten itu apa ya? Tekun. Jadi kalau kita menerima informasi yang tidak meragukan, tolong jangan berhenti pada satu kegagalan, tapi cari pintu yang lain. Gitu. Jadi nanti kawan-kawan, insya Allah kalau saya punya kesempatan banyak sekali lagi, saya banyak cerita. Nextnya mas. Nextnya aja, karena ini biasanya teman-teman udah paham bahwa melempar isu itu lebih gampang daripada membalasnya. Gitu. Melempar satu bisa sampai 10 meter, membalasnya belum tentu 1 menit 1 meter. Jadi lebih berat ketika kita membalikkan fakta itu, membalikkan kepercayaan orang itu lebih susah. Nextnya, semoga video. Ini kompilasi aja, semoga bisa dinyalain. Ini potongan video yang sempat membuat heboh teman-teman kita di India. Jadi ini campaign ini sangat bagus sebenarnya. Bisa nggak? Kalau nggak diklik aja URL tadi ya. Jadi video ini itu bikin heboh satu India karena maksudnya campaignnya sebenarnya bagus. Kita lihat dulu ya.
Nah, video ini karya teman-teman dari BBC sebenarnya. Video ini sebenarnya adalah kampanye untuk program penyelamatan anak-anak. Jadi bahwa kita harus benar-benar sebagai orang tua, sebagai masyarakat menjaga anak-anak, istilahnya gitulah pendeknya. Tapi sama orang yang iseng itu dipotong. Jadi narasinya adalah hati-hati kalau ada orang asing di daerah Anda, dia itu menculik. Jadi anak yang dibalikin lagi itu dipotong gambar itu. Nah, akibatnya setiap orang asing yang masuk ke daerah terpencil di kawasan India dan Pakistan itu diuzoni gitu, dikira akan menculik orang. Makanya kalau nggak salah kalau di India itu hampir 150 orang meninggal. Itu kejadian kalau di Indonesia di Pontianak, mirip seperti ini. Jadi orang asing masuk ke kampung pada mau mencari saudaranya, beneran ini, tapi karena udah ada gosip bahwa yang masuk ke situ adalah para penculik anak, maka dihajar. Kalau di Pontianak itu kalau nggak salah 7 orang, tapi 2 meninggal, dari 7 orang yang luka 2 meninggal. Itu pernah kejadian. Jadi teman saya namanya Edo menginvestigasi ini. Kenapa kok banyak orang kayak gitu? Ternyata tersebar hoax tentang penculikan anak. Next. Jadi sekali lagi teman-teman, memang nggak mudah ketika nanti kita ada di masyarakat beneran terima video yang seperti ini, kemudian kita coba untuk salah nih, yang bener ini nih, nggak mudah. Kelihatannya mudah kan, tapi kami butuh untuk mencari video aslinya tuh susah. Ini juga sama, ini pasti anak SMA tahu nih. Siapa ini? Bukan, yang belakangnya. Kalau Mama Dedenya pasti tahu dong. Hah? Ada Lisa ya. Jadi ada di belakangnya Blackpink. Bayangkan ya, ini orang ngeditnya tuh halus banget. Narasinya adalah Blackpink aja masuk Islam. Gitu, dibawa oleh Mama Dede. Nah, kalau Dede Kobuser kan sama Gus Miftah, gitu kan. Nah, Blackpink ini Lisa dan kawan-kawan sama Mama Dede. Gitu. Narasinya itu, padahal narasinya sih yang membuat bukan seperti itu, memang buat senang-senang aja karena dia jago banget dalam ini sempat tersebar. Nah, logikanya kita kan nggak masuk kan, tapi kalau kita menjelaskan ke orang kan harus ada scientific approach-nya gitu. Nah, saya butuh waktu sekitar 4 jam. Next Mas, untuk mencari nextnya lagi. Nah, ternyata si teman saya itu, saya kontak dia akhirnya. Membuktikan bahwa dia memang mengedit itu, gitu ya. Yang editannya Lisa dan kawan-kawan memang saya belum dapat karena susah banget. Dia kan masangnya jilbab itu agak susah. Jadi, tapi yang pasti itu hoaxnya karena posisinya Mama Dede seperti ini. Nextnya. Jadi sekali lagi teman-teman ya, kalau ada apa-apa tuh hubungi saya aja kalau misalnya ada foto yang mungkin kelihatan kayak edit dan segala macam. Nah, sebelum Mas ini sembari menunggu, balik ke 4 segmen, 4 poin literasi yang dikecilin dulu sebentar. 4 poin literasi tadi kita lebih kepada digital skillnya gitu. Kita harus tahu bagaimana kita memfilter informasi. Nah sekarang biasanya kita ke self reminder. Ini teman-teman biasanya untuk anak-anak ada di kita di SMA ataupun yang fakir pulsa, fakir data. Makanya apa? Wifi gratis. Nah nanti bagaimana cara mencuri datanya? Bodi lebih canggih gitu, dia lebih tahu. Nextnya ini hanya pengingat buat kita ya. Sharing ini buat pengingat buat kita sendiri. Silakan Mas. Oh, look, a picture of your home. So here's it. Okay. You do our runs quite often, and with that also you post your routes. That's how we also kind of got an idea of where you live. Just peel this off, or just take a peek. There's 2 options over there. Option 1 is closed. So the street correct? The street correct. The block range is correct. The block range is correct. Anyway, we've also kind of like churned up your home layout. Spot on is my room, spot on is the hall, spot on is the piano, main door, yes, correct. You guys are what do you feel about all this? This is a cause of concern. It's kind of a real issue.
and you are Singapore Catholic, and where you live, you're a freelancer, and Android phone, you are essentially father, siblings, also your honeymoon. You do? Yes. Which is? Bali? Right, yes, I did go to Bali right after my wedding. And that was in, I believe, 2015. Yes. And how long did you take to find out all this? 8 hours. 8 hours. 8 days. 8 hours, actually. So knowing the make and model of a cell phone, somebody's cell phone, right? A hacker can essentially log into it by identifying what vulnerabilities it has and what exploits they can use. Once they get access to their phone, they can read their emails, text messages, they can access on-site camera, they can know the phone's location. So given enough time, you would have been able to find out like where I stay exactly, my mobile number, even my NRC number? Given enough time, you can find out most things. Isn't it true that only VIPs? Ini bukan, ini sebenarnya produk Indonesia banyak, tapi kalau di yang versi Indonesia itu panjang banget. Jadi saya harus pakai yang ini, tapi intinya sama. Ini satu lagi biar sekalian. Itu yang jujurnya So we actually want to challenge. So this is a simulation that anyone can actually follow anyone. Go to everyone's favorite search engine. So I believe now you are accessing to the news about Stanley death. Wait, okay, so you can see what I'm seeing on the phone. Yes, I do. Would you like to access to your cloud storage now? Cloud storage. I'm going to open the script that my producer sent me. Can you see the script? So is this the document? Oh my gosh! You can see what I opened on my cloud storage. You don't just can see, you basically can access and visit the computer. This is what is demonstrated as an end data. So with the app itself, the hacker could actually trigger a lot of stuff. And when download this file that is actually just sent across to us. I sent a file. Yeah, without doing what you are. So there are many occasions where the user will randomly install the file and This is your voice, right? You were just saying this. Correct. So this is what we have just conversed about 30 seconds earlier. So while we were we can actually trigger the remote recording without knowing. So this could also extend to the camera and any other features of the mobile device. So basically, you have control over my phone. Correct. But how do I turn off my microphone? Turn off my camera. I'm just going to turn off the audio. That way it's not the user. Wow. This is really quite amazing, but very scary also. Okay, what's the worst thing that can happen to me if I get hacked? With the information that is stolen here, anyone could easily impersonate you or know who you are dealing with, or maybe some information of your friends or your neighbors. Oke, itu intinya sebenarnya. Jadi Joshua ini teman saya, channel saya share ketika saya sekolah di LTU di Wikimedia School of Communication. Jadi dia sangat concern dengan hal yang seperti ini karena banyak penduduk Singapura yang walaupun dia modern, tapi ternyata literasinya nggak terlalu bagus gitu. Jadi kadang mungkin kalau ada yang pernah ke Singapura, Changi itu dan public area mereka kenceng banget wifi-nya. Tapi terkadang wifi yang mereka sangkut adalah wifi yang orang jahat itu, bukan orang nakal, orang jahat. Jadi dan saya pengen membawa itu ke sini gitu.
Jadi kalau tren sekarang yang kemarin saya baru investigasi sebenarnya, tapi bukan investigasi yang terlalu dalam, cuma ya paling 40% lah. Hati-hati ketika membuang bungkus e-commerce. Hati-hati banget. Jadi teman-teman kalau misalnya beli baju, pokoknya beli apapun di Tokopedia, Bukalapak, beli apapun lah itulah gitu. Tolong langsung kalau nggak dibakar digunting yang rapi. Karena biasanya di situ kalau kita nyopet gini kan, ya kan kardusnya kan di dalamnya pertama adalah bubble-nya dulu di luar gitu kan. Habis itu kardus utamanya di dalam. Biasanya kalau udah keluar barangnya kita lipat-lipat, kemudian kita masukkan ke tempat sampah. Padahal di situ ada alamat kita, nomor handphone kita, ada barcode-nya. Nah, kebanyakan dari kita biasanya santai aja. Ada yang pernah rajin menggunting setiap kita beli online? Saya nggak yakin. Padahal ingat ya, di bagian luar itu selalu ada nomor nomor handphone kita. Pasti. Kan kalau pengirim pakai apa lah, si cepat, Tiki, JNE dan segala macam, itu kan pasti ada nomor ininya, si kurirnya itu, kemudian ada nomornya kita. Jadi dari situ aja. Makanya kalau sekarang di tempat saya tinggal di lingkungan di RT saya, pokoknya kalau ada e-commerce masuk, pastikan langsung dibakar. Jadi ada tempat sampah khusus untuk membuang data e-commerce. Karena bahaya, karena biasanya mereka ada nomor rumah segala macam, rumah kami kan. Kemudian ada orang yang survei lah, dan itu menjadi contoh nyata zaman sekarang yang kadang kita melupakan itu. Jadi kita tahu bahwa data kita ada di sana, tapi dengan seenaknya kita membuang itu di tempat sampah dan kita nggak tahu nanti orang siapa yang akan dapat itu. Nah, kebanyakan di kota gede, yang seperti kemarin tadi saya investigasi itu, mereka profilingnya di depannya perumahan-perumahan besar. Dia ada truk sampah keluar, mereka ikuti buang sampah di mana, kemudian dikorek satu-satu. Kali aja ada anaknya yang baru beli apa, ada nomor handphone anaknya, dan itu dari situlah, dari nomor handphone aja. Kalau saya pribadi mungkin belum terlalu jauh ilmunya, tapi kalau dari nomor handphone saja, saya bisa dapat semuanya. Email, nomor mungkin NIK, mungkin sekolahnya di mana, dan mungkin nomor bapak ibunya, dan macam-macam. Jadi udah selesai ini ya. Jadi sekali lagi teman-teman, nanti kita bisa sharing lah. Karena sebenarnya saya pengen yang secara teknis, tapi waktunya sepertinya sangat kurang. Tapi intinya, minta tolong ke teman-teman semuanya, hati-hati ketika nanti teman-teman berhubungan dengan dunia digital dan turunannya, termasuk produk lainnya seperti kita beli di e-commerce. Jangan lupa ya, handphone kita juga sesering mungkin kita lihat dan kita ganti passwordnya. Jadi nanti kita bisa tunjukin itu, apalagi kalau yang tangannya berminyak. Kalau tangannya berminyak, HP kan datar gitu ya. Kalau kita jatuh HP di mana, kayak gini aja udah kelihatan polanya. Dan masih banyak sekali unsur digital safety kita yang mungkin suatu saat akan kita bahas, nanti kita singgung sedikit secara teknis. Gitu. Itu dulu ya teman-teman, nanti insya Allah kita akan diskusi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak. Baik, terima kasih Pak Budi.